Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imamat pasal 7, teksnya ayat 28 sampai 38. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 28 sampai 36. Tuhan berfirman kepada Musa tentang korban api-apian, persembahan ujukan, dan persembahan khusus pada saat mempersembahkan korban keselamatan. Paragraf yang kedua ayat 37 sampai 38. Tuhan perintahkan kepada Musa dan orang Israel di atas gunung Sinai mengenai hukum tentang korban-korban. Kesimpulannya, Tuhan berfirman kepada Musa tentang korban api-apian, persembahan ujukan, dan persembahan khusus pada saat mempersembahkan korban keselamatan. Mereka yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan harus membawa segala korban api-apian Tuhan dengan tangannya sendiri. Imam membakar lemangnya di atas mezbah, tetapi dada yang diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan menjadi bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanan pun juga diserahkan sebagai korban khusus menjadi bagian Harun dan anak-anaknya. Tuhan memberikan hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan kepada orang Israel di padang gurun Sinai. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah serahkan bagian-bagian kepada Harun dan anak-anaknya dari segala korban api-apian. Kedua, Tuhan memberikan hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan kepada orang Israel di padang gurun Sinai. Melalui itu, Tuhan juga jelaskan mereka yang melakukan demikian itulah menjadi umat Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, mereka yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan harus membawa segala korban api-apian Tuhan dengan tangannya sendiri. Lemak, daging dada, paha kanan. Demikian itu. Kita mengorbankan diri dengan sendiri. Kita mempersembahkan kepada Tuhan dengan tangan sendiri. Kedua, Harun dan anak-anaknya akan dapat dada dan paha kanan sebagai ketetapan selamanya. Memang itu berkat dari Tuhan. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, melakukan segalanya sesuai dengan hukum Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan tetap memberikan hukum-hukum tentang semua korban-korbannya itu berdasarkannya kehendak Tuhan yang mengasihi kita. Kita juga harus melakukannya demikian itu dan dengan kasih mengorbankan diri. Kedua, tetap memberikan keperluan kepada hamba Tuhan dan orang miskin. Sepertinya Tuhan telah perintahkan dalam ketetapannya. Memang pada zaman itu, semua persembahan-persembahannya itu khususkan kepada Tuhan dan kepada imam juga. Namun zaman ini, semua orang percaya sudah menjadi umatnya dan sudah menjadi imam mati itu laziminya. Kalau begitu, kita harus semuanya bisa menerima sebagai makanannya. Tetapi lebih khususkan kita hamba Tuhan dan orang miskinnya. Inilah tanggung jawab kita. Akhirnya praktik hari ini mencukupi keperluan hamba-hamba Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan dan tetap melakukan dalam kehendak Tuhan yang mengasihi semua anaknya. Kita juga harus melakukannya dalam kasih kepada semua hamba Tuhan dan kepada semua orang percaya dan maupun tidak percaya pun. Kita harus memberitakan Injil kepada mereka juga. Inilah tanggung jawab dan kewajiban bagi kita. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.